kita dikuatkan akidah kita, iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, surah Al-Baqarah ayat 255. Ini yang ayat kursi. Dia disebut dengan ayat yang paling agung di dalam Al-Qur'anul Karim. Ayat yang paling agung dalam Al-Qur'an adalah ayat kursi. Karena di dalamnya mengandung kalimat tauhid dan di dalamnya mengandung asma, nama-nama, tentunya otomatis sifat-sifat Allah yang Allah sukai untuk kita membacanya. Nama atau asmaul husna yang paling Allah cintai itu kita sebut apa? Yang paling dicintai. Dua, Al-Hayyu, Al-Qayyum. Sehingga ketika doa ya Hayyu ya Qayyum termasuk doa yang bagus untuk kita perbanyak baca. Allah suka disapa dengan lafaz ya Hayyu ya Qayyum. Karena dalam lafaz ya Hayyu, wahai zat yang maha hidup, mengandung semua sifat yang sifatnya rububiyah. Dengan sebab mengandung ya Hayyu, di dalamnya mengandung semua sifat yang hubungannya dengan rububiyah. Berarti otomatis di dalamnya atau di belakang tersebut terkandung Allah memberi rezeki, Allah mudahkan urusan kita, Allah semuanya. Yang zat yang maha hidup. Lalu ya Qayyum, maha berdiri sendiri. Ini di belakangnya kalimat tauhid yang luar biasa. Nah, dua nama ini yang mengandung sifat yang sangat banyak, itu adalah nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang Allah sukai untuk kita menyebutnya dengan lafaz tersebut. Maka ayat ini menjadi ayat yang agung dalam Al-Qur'an. Di samping itu di dalam ayat kursi kita sebutkan la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah tidak pernah ngantuk, jangankan tidur, ngantuk saja tidak pernah. Sinah itu pembukaan tidur. Mulai ngantuk itu sinah. Adapun tidur naum itu betul-betul ketika sudah. Jangankan tidur, ngantuk saja Allah tidak pernah. Lalu diungkapkan lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah lah, miliknya lah semua yang di langit dan di bumi. Ini ungkapan yang Allah sukai untuk kita membacanya. Begitu juga man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Ketika ini diyakini bahwa tidak ada yang bisa memberikan syafaat satupun, siapapun itu, semulia apapun dia, bahwa hanya Allah yang memberikan syafaat. Kalaupun seseorang memberikan syafaat nanti, termasuk Nabi Muhammad SAW, adalah dengan izin Allah. Karena syarat untuk memberikan syafaat itu setidaknya dua. Apa itu? Yang pertama, iznullah lisyafi' lahu, Allah mengizinkan untuk seseorang memberikan syafaat. Allah izinkan Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti memberikan syafaat. Allah izinkan kepada orang-orang beriman dan juga para malaikat untuk memberikan syafaat nanti. Lalu yang kedua, ridallah 'anil masyfu' lahu. Allah ridha terhadap yang diberikan syafaat. Tapi dalam lafaz ini setidaknya kita fahami bahwa tidak ada yang bisa memberikan syafaat kalau Allah tidak izinkan. Ya, ini adalah bagian dari ungkapan tauhid, maka dia menjadi ayat yang paling mulia. Lalu ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Apa artinya? Allah mengetahui yang zahirnya di sini ma baina aydihim wa ma khalfahum, apa yang ada di depan mereka dan ada belakang mereka. Tapi makna yang lebih tentunya yang cakupannya semua ya, zahir dan tidak zahir. Yang zahir ya Allah mengetahui semua, depan kita, belakang kita. Tapi makna di belakang itu Allah mengetahui semua yang akan terjadi di masa yang akan datang. Belum terjadi, Allah sudah tahu. Di depan kita belum terjadi, baik 1 menit, 2 menit, 1 jam, 2 jam, atau setahun, 2 tahun, sekian tahun. Apa yang ada di depan kita, Allah sudah tahu, kita tidak tahu apa-apa. Begitu juga Allah mengetahui semua yang telah berlalu dari kita. Makanya beruntunglah orang-orang nanti di akhirat, dan mudah-mudahan kita termasuk itu. Ya, orang-orang yang ketika di akhirat disidang oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya Allah dan kita yang lihat, nonton filmnya, kalau boleh kita bahasakan film, kalau boleh bahasa ini. Karena walillahi matsalul a'la, kita tidak bisa misalkan yang di dunia ini dengan di akhirat. Tapi untuk pendekatan makna bahwa semua kehidupan kita akan diputar kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan harapannya hanya kita dan Allah yang lihat. Saking banyak dosa dan kesalahan, kekurangan kita, malu kita dilihat orang lain. Dan ada orang yang kalau sekiranya itu terjadi, bahwa hanya dia dan Allah yang lihat, Allah tutup dari pandangan manusia, berarti Allah ingin memberikan ampunan untuknya. Allah lihatkan dulu, kamu dulu di dunia melakukan ini, kamu melakukan ini, dan dia benarkan semuanya.
Lalu Allah sebutkan, aku sudah ampuni untukmu. Tentunya lebih bangga lagi ketika yang banyak dilakukan adalah amal soleh sehingga bisa diperlihatkan di hadapan orang. Namun setidaknya kita termasuk pada yang tadi, Allah tutupi kekurangan-kekurangan kita dari pandangan manusia. Maka dibiasakan di muka bumi ini, biasakan untuk menutupi aib dan kekurangan orang lain, supaya nanti Allah tutupi kekurangan kita di akhirat. Man satara musliman satarahu Allah fid dunya wal akhirah. Yang terbiasa menutupi aib dan kekurangan seorang muslim, Allah tutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Artinya sebaliknya, yang terbiasa mengumbar, membuka-buka kekurangan orang lain di dunia, Allah akan bukakan kekurangannya di dunia dan akhirat. Na'udzubillah. Allah mengetahui apa yang ada di depan kita, ada yang di belakang, yang sudah terjadinya, yang belum terjadinya, akan yang sudah terjadi. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Tidak ada satupun yang bisa meliputi ilmu Allah. Dan tentunya tidak bisa menyamai Allah Subhanahu wa taala kecuali yang Allah kehendaki tahu. Nabi Muhammad SAW mengetahui sebahagian kecil dari hal gaib karena Allah kasih tahu. Adapun untuk hal-hal yang tidak dikasih tahu, yang tidak tahu apa-apa. Ini supaya kita tidak pernah sombong bahwa kita tidak Allah berikan ilmu kecuali sedikit. Namun tetap kita minta. Nabi SAW saja tiap hari, tiap pagi minta kepada Allah agar diberikan ilmu yang bermanfaat. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh. Bahwa luas kursi Allah Subhanahu wa taala seluas langit dan bumi. Sebagian menyebutkan makna kursi di sini tempat pijakan Allah saja itu seluas langit dan bumi. Sangat luas sekali. Dan kita tidak bisa bayangkan. Wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Allah sebutkan langit dan bumi tersebut sama sekali tidak ada sulit bagi Allah untuk menjaga keduanya. Kalau langit dan bumi yang seluas ini sangat mudah bagi Allah menjaganya, apalagi kita yang kecil. Maka mintalah selalu penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara zikir pagi yang kita baca apa? Sesudah Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah, di ujungnya kita tambahkan Allahumma hfadhni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an uqtala min tahti. Ya Allah, jaga aku. Mohon Kau jaga aku. Ya, dari depan, dari belakang, kanan, kiri, atas, bawah, jangan sampai digelincirkan oleh syaitan. Minta penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sama sekali tidak sulit bagi Allah. Jangankan kita yang kecil, langit dan bumi, 7 lapis langit dan 7 lapis bumi saja gampang bagi Allah menjaga keduanya, apalagi kita. Namun kita berusaha untuk berdoa. Keluar rumah, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Lalu doa satu lagi, doa apa? Apa doa yang dibaca ketika keluar rumah? Selain bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Apa lagi? Doa keluar rumah. Dan di SDT diajarkan sana. Kalau bisa diajarkan di anak-anak, orang tua nanti juga mungkin menghafalkannya. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au uzlama au ajhala au yujhala alayya. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepada Engkau, jangan sampai aku tergelincir atau digelincirkan orang. Jangan sampai aku jangan sampai aku menzalimi orang lain atau dizalimi orang lain. Jangan sampai aku membodohi orang lain atau dibodoh-bodohi. Nah, ini doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika keluar rumah. Dan ini dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ayat kursi ini dianjurkan, yang paling afdal adalah setiap selesai salat 5 waktu. Jaminan surga bagi yang membacanya. Baru istiqamah membacanya. Lalu dianjurkan setiap ya, ketika pagi dan sore hari. Juga dianjurkan kapan? Sebelum tidur. Nah, ayat kursi ini untuk kita perbanyak baca. Lalu yang selanjutnya, yang keempat, surah Ali Imran ayat 18. Surah Ali Imran ayat 18. Memang tidak dianjurkan secara khusus pada salat apapun, namun ya tentu
kita melakukan salat, ada salat sunatnya, qabliyah, ba'diyah. Mungkin di antara yang kita baca satu ayat ini, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi wa qa'iman bil qist la ilaha illahu al azizul hakim. Disebutkan ayat ini sebagai isi dari ayat ini adalah persaksian yang paling besar. Kenapa disebut persaksian paling besar? Karena Allah yang bersaksi pertama kali. Allah yang bersaksi pertama kali. Lalu sesudah itu diikuti oleh malaikat-malaikat Allah. Lalu diikuti oleh orang-orang yang Allah beri ilmu. Ini menunjukkan bahwa yang mengikuti Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini seorang yang berilmu akan mendapatkan kemuliaan karena bersama Allah Subhanahu wa taala ikut bersaksi juga. Pertama Allah yang bersaksi, lalu yang kedua para malaikat-malaikat Allah, yang ketiga orang-orang yang Allah beri ilmu kepadanya. Apa persaksiannya? La ilaha illahu, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia, Allah Subhanahu wa taala, Al-Aziz Al-Hakim, yang Maha perkasa dan Maha bijaksana. Ini persaksian yang paling besar, akbaru syahadah. Persaksian yang paling besar yaitu ungkapan la ilaha illa. Dalam hal ini kalimatnya la ilaha illahu. Jadi kalimat tauhid la ilaha illallah, apalagi dengan bahasa asyhadu an la ilaha illallah, ini persaksian yang sangat besar. Nah, tentunya Allah tidak membahasakan asyhadu an la ilaha illallah karena Allah yang bersaksi bahwa tidak Tuhan yang berhak kecuali Allah. Nah, ini ayat yang keempat yang ketika dibaca dan ditadabburi maknanya, ini mengandung kalimat tauhid yang bagus untuk kita baca. Lalu yang selanjutnya surah Muhammad ayat 19. Satu ayat mudah insyaallah. Surah Muhammad ayat 19 di mana di sana Allah sebutkan fa'lam, dimulai dari perintah mengilmui, pentingnya belajar, pentingnya mengilmui segala sesuatu sebelum mengamalkan dan mengungkapkannya. Ilmui dahulu. Apa yang perlu diilmui? Annahu la ilaha illallah, bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah saja. Ilmu itu. Lalu sesudah itu wastaghfir li dzambika. Lalu sesudah itu engkau hendaklah mohon ampun kepada Allah untuk dosamu, walil mu'minina wal mu'minat. Begitu juga mohonkan ampun untuk orang-orang beriman dan yang laki-laki ataupun perempuan. Maka di antara yang kita anjurkan setiap hari untuk kita baca yang pahalanya sangat besar adalah mendoakan ampunan untuk orang-orang kaum muslimin. Baik itu yang sebagaimana dibaca oleh khatib, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Karena membaca ini di samping banyak kebaikannya, pahalanya minimal sebanyak orang-orang beriman, baik laki-laki ataupun perempuan, baik yang masih hidup ataupun yang sudah mati. Atau sebagaimana dicontohkan Nabi Ibrahim alaihissalam sesudah berdoa agar Allah jadikan anak-anaknya mendirikan salat, Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Maka pahalanya sebanyak orang beriman di hari hisab itu kita dapatkan dengan satu doa ini. Tapi kan kita karena pelit baca doa ini sehingga pahala yang didapat juga sedikit. Yang tak pelit, yang murah hati untuk sering baca doa ini, pahalanya juga besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ada ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wastaghfir li dzambika. Pertama, perintahnya istighfarlah untuk dosamu wahai Muhammad. Kita tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukan dosa dan maksiat. Tapi Allah perintahkan wastaghfir li dzambika. Beristighfarlah untuk dosamu, walil mu'minina wal mu'minat. Begitu juga untuk dosa orang-orang beriman yang laki-laki ataupun perempuan. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Ini anjuran di antara surah yang dianjurkan untuk kita baca ke dalam keseharian karena mengandung kalimat tauhid. Lalu begitu juga surah Al-Hasyr ayat 22 sampai 24. Ya huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah dan seterusnya. Ini ungkapan tauhid juga. Ungkapan tauhid.
Bahkan di dalam tiga ayat tersebut banyak sekali asma dan Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan. Allah disebutkan di sana pertama ungkapan tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah saja. Ungkapan kedua alimul ghaibi wasyahadah, Allah mengetahui yang ghaib, tidak terlihat, yang tampak kasat mata, begitu juga yang terlihat. Huwa Rahmanur Rahim, ungkapan Allah itu Maha Rahman dan Maha Rahim. Dengan kita mengungkapkan Allah Maha Rahman dan Rahim, sebenarnya kita juga sedang meminta, ya Allah sayangi aku, ya Allah kasihani aku. Lafaz ini kita baca di dalamnya mengandung doa agar kita disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ungkapan kalimat tauhid lagi disebutkan Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam dan seterusnya. Ayat-ayat ini adalah ayat yang disukai untuk kita baca karena mengandung kalimat tauhid. Bahkan dia dijadikan ayat ruqyah juga. Intinya untuk meruqyah secara umum adalah dengan lafaz-lafaz yang mengandung kalimat tauhid. Meskipun semua ayat Quran bisa dijadikan ayat ruqyah, tapi di antara yang paling cepat untuk memberikan reaksi, tentunya sudah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, adalah ayat-ayat yang mengandung tauhid. Ini bagus untuk kita coba. Lalu yang selanjutnya dianjurkan baca surah Al-Ikhlas. Al-Ikhlas itu ayat 1 sampai 4 sampai terakhir tentunya. Banyak keutamaan surah Al-Ikhlas ini. Membacanya seperti membaca sepertiga Al-Qur'an. Meskipun ulama berbeda pendapat makna sepertiga Al-Qur'an di sini ya. Sebagian mengatakan betul-betul sepertiga Al-Qur'an, artinya baca 3 kali seperti mengkhatamkan Quran. Dan ini yang kita harapkan. Belum lagi membacanya 10 kali. Apa keutamaannya? Baca surah Al-Ikhlas 10 kali, Allah bangunkan baginya sebuah rumah di surga. Apakah tidak terpikir untuk kita bikin atau bangun rumah banyak-banyak di surga? Ya. Dan bagi Allah sangat gampang memberikan itu. Maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan dari surah Al-Ikhlas. Kenapa dia utama? Disebutkan sepertiga Al-Quran karena memang mengandung kalimat tauhid. Di sana kita ungkapkan Allahu Ahad, Allah itu Maha Esa. Allahus Samad. As-Samad ini bahwa segala sesuatu segala butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun selain Allah tidak butuh. Allah tidak butuh dengan selainnya. Segala sesuatu baik manusia ataupun selain manusia butuh dengan Allah, malaikat pun butuh dengan Allah. Tapi Allah sama sekali tidak butuh dengan siapapun. Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad. Ini bantahan terhadap orang-orang kafir, Yahudi, Nasrani dan orang Majusi sekaligus. Karena orang Yahudi mengatakan Uzair putra Allah, orang Nasrani mengatakan Al-Masih putra Allah. Orang-orang kafir Quraisy orang-orang kafir mengatakan bahwa malaikat-malaikat itu adalah dayang-dayang Allah, putri-putri Allah. Itu tidak benar. Allah balas lam yalid wa lam yulad. Bahkan memang seringkali kita lihat terjadi banyak musibahnya di akhir-akhir tahun ya. Karena dirayakan apa namanya itu? Natal, dirayakan Natal. Sudah jelas-jelas Allah yang tegaskan. Bahkan memang disebut takadus samawati. Hampir-hampir bumi semua langit pecah, hancur. Yatafattarna. Begitu juga bumi dan langit. Dengan sebab anda'u lirrahmani walada. Mereka mengatakan Allah punya anak. Na'udzubillah. Ini sehingga ungkapan kalimat tauhid la ilaha illallah atau dengan lafaz Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Apa makna lam yakul lahu kufuwan ahad? Tidak ada satupun yang sekufu dengan Allah dalam urusan apapun. Sekufu ya, kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang sekufu dengan Allah dalam urusan apapun. Lalu surah yang lain Al-Baqarah ayat 163 satu ayatnya, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illahu rahmanur rahim. Al-Baqarah 163 juga mengandung kalimat tauhid yang bagus untuk kita baca. Nah, ini diantara ayat-ayat Al-Quranul Karim yang sangat dianjurkan untuk kita baca dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dalam salat sunat, untuk memperbaiki kembali atau merefresh kembali ungkapan tauhid dalam diri kita. Terutama memang di antaranya ayat kursi yang selalu kita baca setiap selesai sholat 5 waktu, begitu juga di pagi hari dan sore hari dan waktu-waktu yang lain. Begitu juga surah Al-Ikhlas,
Adapun surah Al-Falaq dan An-Nas memang digunakan untuk mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan-keburukan. Dianjurkan baca, selesai sholat dianjurkan baca, sebelum tidur juga dianjurkan baca, pagi dan sore juga dianjurkan untuk membacanya. Karena memang kita butuh dengan perlindungan Allah Subhanahu wa taala dari segala macam keburukan. Min syarri ma khalaq, dari keburukan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sudah masuk waktu syuruk, tapi biasanya menunggu sholatnya lebih kurang 1/4 jam. Ya. Waktu syuruk jam 6:06. Ya, baru berjalan 3 menit. Waktu syuruk tersebut 1/4 jam setelah waktu syuruk adalah awal duha. Adalah sholat duha di awal waktu. Paling cepat sholat duha itu adalah lebih kurang 1/4 jam sesudah terbitnya matahari. Jadi boleh juga, karena sebagian menyebutkan memang sholatnya namanya sholat syuruk, sebagaimana kata Nabi SAW, man shalla subha fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullah hatta tatlu'a asy-syams kana lahu ka ajri hajjah wa umrah tammah. Yang sholat subuh berjamaah lalu duduk berzikir kepada Allah sampai terbit matahari, dituliskan baginya pahala seperti haji dan umrah dengan pahala yang sempurna. Sehingga disebut sholat syuruk, tulu'. Namun boleh juga meniatkannya duha, karena memang itu adalah awal duha. Sholat duha yang paling awal waktunya lebih kurang 1/4 jam sesudah terbitnya matahari. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita ilmui bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Pasti ada kesempatan kita, dan banyak selalu kesempatan tentunya untuk zikir pagi dan ibadah yang lainnya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.